Sektor manufaktur China menyusut selama 4 bulan berturut-turut di bulan Januari. Data yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional China pada hari Rabu, tanggal 31 Januari menunjukkan bahwa aktivitas pabrik China menyusut selama 4 bulan berturut-turut di bulan Januari, mengindikasikan bahwa lemahnya permintaan akan terus menghambat perekonomian China. Indeks Manajer Pembelian, PMI, manufaktur resmi China naik sedikit menjadi 49,2 di bulan Januari dari 49 di bulan Desember, masih di bawah garis 50 yang membedakan ekspansi dari kontraksi. Angka ini sedikit lebih rendah dari perkiraan para ekonom Bloomberg. Indeks aktivitas bisnis non-manufaktur, yang mengukur konstruksi dan jasa, adalah 50,7, naik dari bulan lalu dan sedikit lebih baik dari perkiraan para ekonom. Subindeks aktivitas jasa rebound ke 50,1, berekspansi untuk pertama kalinya sejak Oktober, namun pertumbuhan konstruksi melambat ke level terendah dalam 3 bulan, menunjukkan bahwa kekuatan di sektor jasa membantu mengimbangi pelemahan dalam konstruksi di tengah kemerosotan di sektor real estate. Mengenai data resmi PMI, pakar strategi pasar negara berkembang NatWest Markets, Galvan Chia, mengatakan bahwa tidak ada sinyal titik balik. Kejutan-kejutan ini terlalu kecil untuk mengubah pesimisme yang sudah tertanam dalam diri orang-orang tentang prospek ekonomi global. Reaksi pasar terhadap PMI juga tidak terlalu besar, dengan indeks acuan CSI 300 China turun sedikit di awal perdagangan, dan indeks 100 Hang Seng China yang terdaftar di Hong Kong turun lebih dari 1,4%. Menjelang tahun baru Imlek biasanya merupakan musim sepi bagi para produsen China karena mendekati libur panjang selama seminggu, di mana aktivitas pabrik terhenti. Namun, Bruce Pang, kepala ekonom untuk Greater China di Jones Lang LaSalle, berpendapat bahwa meskipun demikian, kinerja buruk dari indeks manufaktur secara keseluruhan menunjukkan perekonomian yang lemah, dan prospeknya masih belum optimis. Dia mengatakan bahwa faktor musiman saja tidak dapat sepenuhnya menjelaskan lesunya PMI manufaktur. Dukungan kebijakan masih diperlukan untuk merangsang permintaan sosial yang efektif dan mempertahankan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Basis perbandingan untuk pertumbuhan ekonomi China tahun ini akan lebih tinggi, dan perekonomian tidak akan lagi mendapat keuntungan dari pulihnya permintaan setelah pandemi. Pada saat yang sama, hambatan utama terhadap pertumbuhan ekonomi tetap ada, dengan penurunan pasar real estate yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, harga-harga yang terus turun, dan ketegangan antara otoritas Partai Komunis China dan mitra bisnis utama yang meningkat, sehingga menimbulkan peningkatan risiko penurunan perekonomian.